Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Dango Inspirasi. Kembali lagi kita hadir pada acara bincang-bincang mengenai baik itu temanya pangan maupun pertanian yang berkaitan dengan Dango Inspirasi. Jadi hari ini narasumber kita yang tidak asing lagi, Ibu Profesor Tuti Anggreni. Selamat siang Ibu. Siang Risa. Tema kita pada hari ini yaitu mengenai frozen food. Sahabat sudah tahu kalau frozen food itu sekarang sudah booming di masyarakat. Ibu-ibu muda maupun bahkan mahasiswa itu sangat familiar dengan frozen food. Frozen food itu seperti kita ketahui ada sosis, ada kentangnya, ada nugget. Jadi kalau ibu-ibu muda itu kalau ingin cepat praktis itu memang menstok itu frozen food di rumahnya. Tapi kita ingin ketahui apakah frozen food itu baik bagi kesehatan atau kandungan gizinya. Marilah kita bincang bersama dengan Ibu Profesor Tuti Anggreni. Ibu Prof, bagaimana itu Bu? Apakah kandungan gizi di frozen food itu baik bagi kesehatan, terutama kandungan gizinya itu apakah tetap sama setelah di frozenkan atau sebelum di frozenkan atau bagaimana Bu? Ya, jadi frozen food seperti tadi sudah dijelaskan bahwa itu adalah teknologi kita dimasak dulu kan itu ya, dimasak itu untuk lebih kepraktisan ya, lebih efisien. Jadi apakah dia terjadi perubahan ya? Jadi sebenarnya intinya frozen ya. Jadi frozen itu adalah salah satu upaya untuk memperpanjang umur simpan ya. Jadi artinya dengan pembekuan itu adalah kita akan memperpanjang umur simpannya. Jadi dengan memperpanjang umur simpan itu tentu saja senyawa-senyawa atau komponen-komponen yang ada di dalam bahan itu memang bisa dipertahankan. Jadi mungkin memang ada penurunan ya, tetapi mungkin penurunan itu sedikit, tidak banyak ya. Jadi makanya memang orang rekomendasi untuk frozen ini nggak, jadi penurun suhu di bawah 0 derajat Celcius ya. Jadi titik beku itu kan titik beku air 0 ya. Nah, jadi dengan frozen itu kita menggunakan suhu di bawah suhu 0 derajat Celcius ya. Jadi bisa minus ya, sampai minus 18, minus 29 gitu ya. Jadi itu ada perubahan, tetapi mungkin tidak banyak begitu. Jadi tergantung juga apa yang kita frozen kan ya. Jadi kita frozen kan apa. Jadi kan kalau frozen food itu kan banyak ya. Food itu bisa yang seperti Bu Risa jelaskan, ada chicken nugget ya, ada sosis. Nah, itu kan produk-produk dengan protein yang tinggi ya. Food lainnya misalnya seperti kacang-kacangan, sayur-sayuran kan juga ada ya. Nah, jadi kan ada sayur yang udah direbus itu kemudian di frozen ya. Jadi kalau kita menggunakan ya ditawing dulu, kemudian kita gunakan lagi. Jadi semua penurunan-penurunan itu tergantung ke bahan bakunya ya. Apakah dia sejenis sayuran, protein, karbohidrat ya. Jadi intinya frozen itu adalah memperpanjang umur simpan ya. Penurunan tidak bisa dielakkan barangkali ya, tapi seberapa banyak ya. Tetapi dengan frozen itu lebih meminimalisir penurunan-penurunan senyawa-senyawa yang ada di dalamnya. Nah Ibu tadi ada bilang istilah tawing gitu. Tawing itu apa Ibu? Jadi tawing itu adalah setelah kita frozenkan tentu dia menjadi beku ya. Jadi tawing ini adalah suatu istilah yang kita gunakan untuk suatu proses untuk dia menurunkan suhunya sampai menjadi suhu ruang lagi ya. Jadi kan sebaiknya ketika kita melakukan tawing ini ya, jadi kita turunkan suhunya sampai suhu ruangan. Tentu ini harus banyak faktor yang kita pertimbangkan supaya dia tidak merusak lagi nih bahan pangan kita. Nah, jadi itu harus kita perhatikan bagaimana proses tawingnya ya. Jadi sebaiknya kan setelah dia frozen ditawing dulu ya, dijadikan suhu ruang dulu, baru kita lanjutkan pengolahannya. Jadi seperti sosis baru kita goreng lagi, atau chicken nugget baru kita olah lagi ya. Jadi ini juga tergantung dari bagaimana ukuran bahannya ya. Kalau dia besar kemudian padat ya, tentu kita butuh waktu untuk proses tawingnya, atau kalau tidak mungkin sebentar gitu. Jadi tergantung juga ke bahan baku. Kan ini kadang ibu-ibu mau cepat itu Bu ya, mau cepat memproses dari frozen foodnya itu.
langsung aja digoreng nih Bu. Kan Iya. masih ada nih es-esnya kadang tuh, Iya. misalnya ada dimsum kita bekukan, Iya. masih ada apanya kan kristal esnya Iya, itu langsung masuk ke penggorengan itu kuali. Iya. Itu gimana itu Bu? Nah, kalau dimsum itu misalnya ya, kalau dimsum itu kan cukup tebal, ya cukup tebal. Jadi ketika kita melakukan penggorengan, menggoreng itu adalah kita memanaskan melalui media minyak ya. Jadi dengan harapan minyak itu akan terpenetrasi masuk ke dalam bagian inner core atau inti dari makanan kita. Nah, kalau dia misalnya tebal, tentu saja dia akan butuh waktu ya dari luar masuk ke dalam ya. Sementara kalau kita dengan menggunakan misalnya minyak panas gitu ya, minyak panas bisa saja ya terjadi case hardening ya, di mana bagian luarnya udah masak, dia udah cenderung hangus malah ya, karena dia masih beku. Tentu di dalam ini belum masuk, nggak bisa masuk minyaknya Masih ke bagian mentah, dalam, jadi masih mentah. Jadi itu sebaiknya memang dilakukan proses thawing dulu gitu. Tetapi tentu juga harus menjaga sanitasinya, lingkungan sekitarnya bagaimana ya, apalagi ini biasanya yang menjadi perhatian itu mungkin untuk bahan-bahan mentah ya. Nah, tapi kalau untuk yang tipis-tipis saja seperti chicken nugget mungkin tidak ada masalah ya, karena dia akan cepat aja masuk ke dalam. Tapi kalau yang agak tebal, nah butuh waktu ya. Jangan sampai case hardening tadi. Jadi nama kerusakan case hardening itu adalah di mana permukaannya udah keras dan menghambat minyak ini masuk ke bagian inner core sehingga bagian dalamnya masih mentah. Jadi yang beku tadi itu kita diamkan di suhu Thawing dulu ruangan. ya sampai suhu ruang ya. Tapi itu mungkin tidak terlalu lama ya Bu? Iya, tidak terlalu lama. Kalau untuk Lama. bahan-bahan yang diolah itu tidak terlalu lama biasanya. Jadi supaya memudahkan masuknya, terpenetrasinya minyak panas itu masuk ke bagian inner core-nya itu ya. Ini juga ada juga yang bilang kan nggak begitu baik itu terlalu sering makan frozen food itu Bu. Apa memang karena kandungannya itu ada mengandung terlalu banyak garam atau pengawet atau bagaimana itu kayaknya? Iya, jadi sekarang ini frozen food itu sangat banyak ya, sangat banyak dengan tingkatan harga yang berbeda-beda juga, dengan jenis pengolahan yang berbeda-beda ya. Jadi kita ya semua itu tergantung frozen foodnya. Jadi kadang-kadang kan memang frozen ini untuk membekukan, cuman tetap saja ya produsen itu dia tetap menambahkan bahan tambahan di situ ya, sebagai pengawet juga. Ya, udah ada pengawet, ada preservatif lainnya ya. Jadi kalau kita menggunakan pengawet itu tentu ada ambang amannya ya, yang diperbolehkan itu berapa. Nah, kadang-kadang kan memang beberapa mungkin ada produsen-produsen yang tidak terlalu memperhatikan itu, barangkali ya, kita tidak tahu ya. Nah, itu yang kita takutkan ya. Jadi bukan masalah frozennya, tetapi masalah ini lebih ke produknya saja. Ya, sehat atau tidak sehatnya, dia yang pakai pengawet atau tidak gitu. Mungkin yang perlu kita waspadai, mungkin lama simpannya mungkin sampai 2 tahun tuh agak curiga kita bisa nyimpan makanan sampai 2 tahun atau setahun gitu ya Bu, ya. Mungkin semakin cepat masa expirednya mungkin itu lebih semakin bagus ya Prof ya. Iya. Jadi meskipun frozen itu kan sebenarnya dia tahan suhu tinggi ya, cuman ada saja nanti bakteri yang tahan di suhu tinggi itu dia akan tumbuh juga, di suhu rendah maksud saya, di suhu rendah itu. Tetap ada mikroorganisme yang tahan suhu rendah juga akan hidup juga. Apalagi dengan kalau substratnya udah sesuai gitu ya. Jadi ya tergantung bahannya, pengawet yang digunakan dan segala macam. Sebenarnya apalagi frozen food ini juga kadang biasanya itu diimbangi dengan saus sambal, saus tomat. Itu kan saus sambal, saus tomat itu udah pakai pengawet juga biasanya kan Bu ya. Jadi memang kalau bisa ya diminimalisir. Jadi misalnya ya di chicken nuggetnya misal ambang batas pengawetnya segini. Nah, itu udah di ambang batas, kemudian tambah lagi di sausnya, ambang batasnya segini, tambah lagi di bagian kecap yang ambangnya segini. Nah, ini udah di ambang-ambang semua nih ya. Kalau kita makannya banyak-banyak tentu saja berakumulatif dia. Jadi kita makan itu di atas ambang batas. Nah, itu yang harus kita perhatikan sebenarnya. Baik.
Kira-kira apa saran terakhir sebelum closing, saran dari Bu Prof untuk kita dalam mengkonsumsi frozen food ini yang baik bagaimana? Ya, jadi karena itu ya, jadi karena kita tidak tahu frozen food ini apakah dia mengandung bahan pengawet atau apa ya. Jadi mungkin rekomendasinya jangan terlalu sering ya, jangan terlalu sering mengkonsumsi frozen food ya. Jadi yang paling bagus itu adalah kita mengolah sendiri ya. Jadi karena sejatinya ya yang langsung diolah, dari yang segar langsung diolah, kemudian kita bisa kontrol sendiri bagaimana bahan baku yang kita gunakan. Nah, itu jauh lebih baik ya. Nah, jadi kita bisa, apalagi kalau kita ada sayuran di dekat rumah, atau kita punya ada ikan kolam sendiri gitu ya misalnya. Jadi yang lebih alami ini lebih baik. Nah, begitulah Bu Risa ya. Jadi alami lebih baik, diproses sendiri, kita tahu sumbernya ya. Itu jauh lebih baik sebenarnya ya. Jadi seandainya pun kita harus terpaksa memakan frozen food itu ya harus bijaksana aja, jangan terlalu banyak, jangan terus sering gitu. Anak-anak kuliah zaman sekarang nih Bu, yang sering tuh hampir tiap hari makan frozen food, karena memang rasanya memang enak, tapi karena itu tadi kan Bu ada kandungan itu, karena pengawetnya di dalam itu tinggi garamnya Bu ya, makanya enak. Tidak bijaksana ya kalau kita sering-sering. Iya, baik. Oke Bu Prof, kita mohon sarannya untuk dalam konsumsi frozen food ini bagi kita semua bagaimana Bu? Ya, jadi karena tema kita tadi frozen food ya, jadi frozen itu adalah upaya untuk memperpanjang umur simpan ya. Bagaimanapun juga terjadi penurunan meskipun sedikit terhadap bahan makanan kita ya. Jadi harus diperhatikan itu adalah bagaimana kita proses tawingnya, kita memperhatikan bagaimana lingkungan di tawingnya ya. Kemudian tapi ininya adalah lebih alami itu lebih baik sebenarnya. Jadi mempersiapkan sendiri itu jauh lebih baik dibanding kita sering-sering mengkonsumsi frozen food. Jadi itu yang tidak baik. Jadi ya bijaksana aja ya. Jadi frekuensinya jangan terlalu sering lah. Baik. Terima kasih Bu Prof atas pengetahuannya siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Prof tadi bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita jadikan penggunaan frozen food dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita tutup sesi hari ini, semua inspirasi yang ada di alam dapat menjadi inspirasi di Danau Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.